an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kiram, para jemaah sekalian yang mulia, yang ingin menggapai kemuliaan yang pastinya dijanjikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai manusia kita harus meyakini bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia, menghadirkan manusia di muka bumi ini dalam proses bahan dan hasil yang sempurna, yang baik, yang sebaik-baiknya proses, sebaik-baiknya bahan dan sebaik-baiknya hasil dibanding makhluk yang lain. Jadi ini penting ya, kita yakini di dalam diri kita bahwa manusia itu memang diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Namun ada sebagian tsumma radadnahu asfala safilin. Ada sebagian yang tidak bisa menjaga kemuliaan itu. Mereka justru menghancurkan dirinya sendiri, menceburkan dirinya sendiri kepada tempat-tempat yang tercela, yang rendah. Tadinya sudah ditinggikan, fi ahsani taqwim, tapi kemudian mereka menurunkan dirinya sendiri, menghancurkan karakternya sendiri dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sering melihat, Bapak Ibu sekalian. Ya, mengingatkan diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, ada manusia-manusia yang sudah diberikan kemuliaan sejak dari diciptakan sampai kemudian dikirim ke dunia, sampai kemudian mendapati berbagai macam kenikmatan yang memberikan kemuliaan kepada mereka, tapi karena perilakunya, karena akhlaknya, mereka menjatuhkan diri mereka sendiri kepada kehinaan. Ya, salah satunya misalnya kita sering melihat ya di berbagai media, orang-orang yang sudah mendapatkan jabatan tinggi, mendapatkan posisi yang baik, mendapatkan kehormatan, tapi tiba-tiba harus berurusan dengan penegak hukum, tiba-tiba harus berurusan dengan masalah-masalah yang merendahkan dirinya. Apakah itu kasus korupsi atau kasus kriminalitas, itu dengan mudah Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan situasi sesuatu ya. Situasi membalik-balikan keadaan sehingga manusia terjerembab kepada sesuatu yang rendah. Itu sudah diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa berniat, senantiasa berusaha menjaga agar kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita jaga. Ya, bisa kita jaga. Dan kemuliaan yang sejati yang diingatkan terus-menerus oleh para khatib, para imam, para ustadz, itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Jadi itu penting, Pak. Ya, penting. Makanya setiap khatib, setiap imam selalu di awal mengingatkan kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya
takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa, bukan hanya ketakwaan dalam artian yang nampak di permukaan, misalnya dengan lisannya atau dengan tulisannya, tapi ketakwaan yang betul-betul mulai dari lisan, mulai dari tulisan, mulai dari perilaku, sampai hal-hal yang paling mendasar di dalam pikiran. Itu adalah ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Dan kita juga diminta agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah Engkau mematikan aku, atau janganlah aku dimatikan kecuali sudah dalam posisi sebagai betul-betul seorang muslim yang sejati, ya, muslim yang sejati. Ya, muslim yang sejati seperti apa? Ya tentunya yang sudah menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, dan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Levelnya itu sudah sampai doa iftitah yang kita baca, seperti doanya Ibrahim, seperti keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang sering kita baca di awal sholat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu ibu-ibu. Jadi kalau kita bertanya, oh kami sudah beriman, yakin dah Bapak Ibu sekalian ini orang beriman? Kalau enggak tuh enggak mungkin pagi-pagi begini lagi asik-asiknya tidur, ngantuk, capek, kemudian dengar azan tiba-tiba ambil wudhu, berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Ya, jadi yakin kalau hanya sekedar levelnya iman. Tapi setelah iman ini, setelah rukun iman, setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab kita, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, apa? Ya kan? Seperti definisi iman, tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dalam hati, diikrarkan dalam lisan, dan dijalankan dalam perbuatan. Rukunnya ini mesti ada. Ya, rukunnya mesti ada. Mesti ada yang diamalkan. Apa itu? Setidaknya rukun Islam: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang berkemampuan dan berkesempatan. Karena kalau yang terakhir ini agak berat-berat ya, meskipun jangan dianggap berat, tapi setidaknya itu adalah pembuktian dasar dari keimanan yang kita miliki dan kita ikrarkan. Apakah cukup? Tidak cukup, karena harus dinaikkan lagi. Kita sudah syahadat, alhamdulillah, minimal sadar atau tidak sadar, minimal sekali di dalam seumur hidup kita kan sudah ya. Terutama yang sudah menikah ini kan pasti syahadat tuh waktu akad nikah minimal. Tapi kita kan sering-sering, bagi orang-orang sering sholat kan pasti sudah sering syahadat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah level minimal. Kalau kita sudah masuk ke level iman iqrarun bil lisan. Nah, bagaimana lanjutannya? Lanjutannya adalah amaliyah-amaliyah yang kita lakukan itu harus bisa mengantarkan kita sampai pada level di doa iftitah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, atau kurban yang kulakukan itu adalah gambaran ibadah sebenarnya, bukan hanya kurban. Hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya disandarkan, diperuntukkan, dipersembahkan kepada Tuhan semesta alam. Kalau sudah sampai level itu, sudah tenang hidup kita. Dan level itu ternyata sangat berat, tapi bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Dan alhamdulillah,
pada beberapa hari ini kita dicontohkan bagaimana keimanan seseorang bisa sampai ke level itu. Kita tengok ke Palestina. Nah ini saya akan mulai dari situ, ya kan? Kenapa temanya sesuai permintaan Pak Sona itu tentang hikmah perjuangan bangsa Palestina menghadapi penjajah Israel. Kita tahu tidak dalam waktu dekat Palestina akan merdeka, ya kan? Tapi suatu saat akan ada. Tapi ketika itu datang, dunia sudah menjadi senja, ya kan? Dunia sudah menjadi senja. Karena salah satu ciri nanti akan datangnya di kiamat itu pada saat bangsa-bangsa Muslim berhasil mengusir orang yang Yahudi dari tanah Palestina. Apa? Allah alam. Jadi ini sesuatu yang urusan dengan keimanan kita, ya. Tapi setidaknya kita dihadapkan kepada satu contoh yang sangat konkret bagaimana keimanan seseorang yang bisa mengantarkan diri mereka pada level ketakwaan tertinggi. Ya, level ketakwaan tertinggi. Andaikan Bapak Ibu sekalian, level keimanan bangsa Palestina itu seperti orang Sawangan ini, ya, orang Sawangan ini, mungkin sudah lama Palestina itu hilang dari peta. Bagaimana tidak? Mereka harus berhadapan dengan Zionis Israel yang sangat kuat, didukung oleh negara-negara barat, didanai langsung oleh Amerika, disupport dengan persenjataan yang maha canggih, terus menerus didatangkan penduduk dari berbagai penjuru dunia untuk datang ke sana, bukan hanya lahir di sana, tapi dikumpulkan. Gerakan Zionis ini kan gerakan mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi di seluruh penjuru dunia untuk bermukim di tanah yang mereka anggap sebagai tanah mereka, tanah yang dijanjikan. Itu berpuluh-puluh tahun. Kalau kita menggunakan logika kemanusiaan biasa, andaikan level keimanan, ya, level keimanan bangsa Palestina itu hanya seperti orang-orang Sawangan ini, mungkin Masjidil Aqsa sudah lama akan jatuh, hilang. Mungkin tanah Palestina hanya tinggal kenangan, mungkin. Tapi karena mereka ternyata adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di tanah mereka lahir puluhan bahkan ratusan orang nabi. Jadi di pengajian sebelumnya saya sampaikan bahwa ya, nabi itu bukan cuma 25. Itu adalah rasul yang wajib kita ketahui saja, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi jumlah nabi itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Tapi mungkin mereka hanya ada di daerah-daerah tertentu dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka berdakwah di keluarganya atau di kampungnya, tapi banyak orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, ya, di luar yang 25 orang itu. Dan di tanah Palestina ini banyak sekali dilahirkan nabi. Belum lagi dilahirkan para ulama-ulama besar. Di pengajian yang lalu saya sudah sampaikan, ulama yang mengarang buku, mengarang kitab yang sampai hari ini dijadikan sebagai rujukan, ya, kitab-kitab tentang hadis, ya kan. Salah satunya adalah Ibnu Hajar Asqalani, itu kan orang Palestina yang lahir di tanah Askelon, tanah Askolan yang sekarang sudah direbut Israel menjadi Askelon. Buat itu di mana-mana. Terpilih bangsa yang diminta untuk menjaga warisan yang masih terus-menerus diganggu oleh orang lain ini, sehingga dari generasi ke generasi mereka luar biasa. Kita masih ingat ya tahun 2012, ya, 2012 saat Gaza juga dihancurkan, ya,
Saya tidak mau menarik ke tahun yang jauh, 2002, 2005, 2008, 2012 ya. Itu kan banyak sekali penghancuran. Tapi kita ingat yang paling dekat tahun 2012. Bagaimana mereka betul-betul dihancurkan, dibombardir habis-habisan. Habis itu sudah selesai. Tapi 2023 kekuatannya betul-betul muncul kembali dengan kekuatan baru. Dari mana coba? Ya, dari mana coba? Di blokade, lautnya hanya dikasih maksimal sekitar 4 kilo ke laut, sisanya udah nggak bisa lagi. Hanya boleh ikan-ikan yang biasa saja, hanya boleh untuk berenang-renang, tapi nggak boleh keluar dari wilayah Gaza. Di sebelah kiri ditutup perbatasan, sebelah kanan ditutup, sebelah sana itu menjadi penjara yang terbesar di seluruh dunia dengan 2,3 juta penghuninya. Tapi tiba-tiba muncul kekuatan pada tanggal 7 Oktober yang lalu yang orang tidak menyangka dari mana. Udaranya diblokade, lautnya diblokade, daratnya diblokade, tapi lahir pasukan-pasukan dengan kekuatan yang di luar nalar manusia. Karena mereka adalah bangsa yang terpilih. Nah, oleh karena itu kita sebagai muslim harusnya belajar dari mereka. Maka di pagi hari ini sesuai dengan tema, saya tidak akan membahas dari sisi geopolitik, udah banyak sekali yang membahas. Tidak mau membahas dari sisi strategi militer, bukan kapasitas. Tidak lagi mau membahas juga dari sisi aneka macam teori-teori konspirasi terkait Palestina. Kita mencoba di waktu yang sempit ini mencoba merenung, ya, mencoba merenung dari fenomena yang kita lihat sehari-hari, sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan apa yang terbaru pada saat gencatan senjata. Ya Pak, gencatan senjata. Ini nanti kajiannya akhlak ya. Saat gencatan senjata, bagaimana ketika kita melihat di sebelah terjadi pertukaran tahanan, mayoritas tahanan yang dikembalikan ada yang kupingnya hilang, betul? Ada yang hidungnya hilang, ada tangannya hilang, yang dibebaskan dari penjara Israel. Itu adalah gambaran akhlak dari bangsa Israel. Kita sedih sekali kalau melihat kan, pada saat tahanan-tahanan dikeluarkan nih, tahanan yang ditangkepin sama Israel, ada yang kakinya pincang, ada yang tangannya buntung, ada yang luar biasa. Tapi begitu kita melihat bagaimana pertukaran tahanan yang dikeluarkan dari tahanan dari Gaza, dari Hamas yang menahan, pada ketawa-ketawa, lihat mereka pada dada-dada mengucapkan terima kasih, berpelukan, sesuatu yang tidak masuk di dalam logika. Bagaimana mungkin mereka melihat saudara-saudara mereka dibantai, dibunuh tanpa ampun, dibom, tapi masih bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan pembalasan yang serupa, padahal kesempatan melakukannya ada. Ini tentu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa sebuah dasar pemikiran yang muncul dari keyakinan agama yang luhur, keyakinan agama yang terinternalisasi. Maka ketika ada yang mengklaim bahwa mereka adalah tentara-tentara Muhammad yang sesungguhnya, itu bisa kita benarkan. Kalau hanya dari kekuatannya, ya, kalau hanya dari kekuatannya, mungkin banyak kekuatan pasukan di dunia ini yang jauh lebih hebat, betul Pak? Kalau lihat dari persenjataannya, apa sih persenjataan yang dimiliki oleh Hamas, oleh pejuang-pejuang Palestina? Roket, ya kan? Senapan, mungkin sangkur, ya, belati.
tapi bisa menahan gempuran bertubi-tubi dan mereka tidak menyerah, itu tidak mungkin lahir dari hanya semangat sebagai tentara. Itu pasti lahir dari sebuah keyakinan agama, sebuah keyakinan pasti. Ditambah lagi dengan akhlak mereka, mereka menangkap orang. Wajar dalam peperangan itu yang namanya saling menangkap, saling menawan itu biasa, ada hukum perang, baik itu yang berlaku di masa lalu maupun yang berlaku di masa sekarang ada. Makanya ada istilah kejahatan senjata yang salah satunya untuk pertukaran tawanan perang. Wajar. Tapi perlakuan mereka ketika pasti mereka akan melihat bagaimana setiap hari mereka dihujani bom, setiap hari dikejar-kejar, ditembakin, lihat anak-anak, lihat ibu-ibu, lihat rumah sakit dihancurkan. Pasti kan muncul rasa marah, muncul masa dendam. Tapi begitu terjadi proses pertukaran, yang muncul itu tidak terlihat. Nah, itu sesuatu yang harus kita tinjau dalam perspektif agama. Kebetulan agama kita sama dengan mereka, berarti sumber ajarannya sama, nabinya sama, harusnya kita mendapatkan nilai yang sama dari mereka. Mungkin tidak betul-betul sama karena kita tumbuh di lingkungan yang berbeda dengan sistem pendidikan yang berbeda. Akan tetapi karena sumbernya sama, harusnya spiritnya sama. Maka mengkaji masalah itu, kalau dari sisi hikmah, kalau kita ambil secara politik ada hikmahnya, secara ekonomi ada hikmahnya, secara kaitannya dengan hubungan internasional ada hikmahnya. Pagi ini saya tidak mau bahas itu, tapi saya ingin mengkaitkan itu, hadirin sekalian, dengan sebuah keyakinan bersama yang seharusnya ada di dalam diri setiap muslim, ya, ada di dalam diri setiap muslim. Yang pertama, kita mencoba untuk flashback dulu, kilas balik, bagaimana ketika kaum muslimin datang ke kota Mekah untuk yang pertama kalinya dalam peristiwa Fathu Makkah. Saya melihat dari situ ajaran-ajaran tentang akhlak yang paling utama itu muncul. Karena gini Bapak Ibu sekalian, izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara akhlak manusia dalam kondisi normal, misalnya nih kita sama teman baik, itu biasa nggak? Biasa ya. Sama tetangga baik, itu biasa kan? Dalam kondisi aman, damai, tenang, sejahtera, kita baik, itu biasa. Tapi coba kita tes diri kita sendiri. Dalam kondisi macet, keluar dari tol Sawangan, kemudian masing-masing cari jalan, ya, di situ ujian akhlak pertama kita nih. Apakah kita termasuk orang yang dengan egoisme sangat tinggi, buabat terus, nggak ngasih kesempatan orang, dan bahkan sesuatu yang harusnya kita bisa kasih kesempatan orang. Itu ukuran. Jadi akhlak kita yang sesungguhnya itu muncul pada saat dimana kondisi-kondisi kita sedang terjepit. Itu akhlak kita sesungguhnya sebenarnya, ya, akhlak kita yang sesungguhnya. Kita lagi buru-buru, lampu merah, apa yang kita lakukan? Terobos terus, pura-pura minggir tapi habis itu terobos, atau kita patuhi aturan. Itu akhlak yang sesungguhnya. Dan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina ini, coba dalam kondisi perang, dalam kondisi sangat genting, dalam kondisi yang mereka bisa menuntut balas, tapi kita melihat kenyataan di lapangan
bagaimana mereka mau berbagi makanan dengan musuhnya, mau berbagi tempat dengan musuhnya, disukai oleh lawannya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu akhlak yang sudah level paling tinggi sepertinya, ya, akhlak level paling tinggi. Kadang kita, jangankan kita berbagi dengan musuh kita, berbagi sama teman kita aja kadang-kadang kita susah betul, ya, susah betul. Contoh sederhana aja, kita di masjid aja, sedikit berbeda aja kadang-kadang, untung tidak di masjid ini, masjid lain, ya kan, beda sedikit aja ramenya luar biasa, hanya beda pemahaman aja. Dengan temannya sendiri, dengan teman yang seiman, dengan sama-sama jamaah, itu ramenya luar biasa, ya kan? Hal kecil. Maka hadirnya atau terjadinya peperangan ini antara para pejuang kemerdekaan Palestina melawan Israel bukan hanya kita lihat dari sisi perspektif hukum perang, tapi kita akan melihat hikmah di balik itu semua adalah bagaimana Allah mengajarkan kepada kita setidaknya 3 hal, Bapak Ibu sekalian, yang saya lihat ya. Yang tadi pertama masalah kekokohan iman yang dilanjutkan dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Maka kata-kata para khotib, ya kan, ini betul-betul dibuktikan oleh orang Palestina, betul-betul dibuktikan oleh Palestina. Khotib yang selalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini betul-betul dibuktikan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-sekali mati dalam kondisi sebagai seorang yang betul-betul seorang muslim yang sesungguhnya, yang levelnya sudah sampai kepada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba kita lihat, ada seorang ibu lagi gendong bayinya di tengah gempuran yang luar biasa, diwawancara. Apa yang mereka inginkan? Mereka hanya menginginkan 2 hal saja, ya, diberikan kemenangan, kebebasan bangsa Palestina, atau dimatikan syahid. Jadi itu tuh kalau kita cari di bangsa lain agak susah tuh. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi sebagai sebenarnya orang beriman, sebenarnya orang mukmin, sebenarnya orang mukmin, sebenarnya orang muslim. Itu yang levelnya sudah tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sudah itu, dan itu dibuktikan oleh orang-orang Palestina. Keimanannya jangan diragukan, tanpa itulah mereka sudah pergi. Orang Gaza bisa pergi ke Mesir, gak usah pulang. Orang tepi barat bisa pergi ke Jordania, bisa pindah ke Syria, bisa pindah kemana-mana. Tapi mereka selalu ingin pulang, Karena apa? Mereka sadar, mereka yakin bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi. Jadi saya mengingatkan juga, mengulang lagi, bahwa Rasulullah ketika bertemu dengan para sahabatnya berpesan begini, janganlah kalian bepergian ke seluruh penjuru dunia atau bepergian jauh sebelum mengunjungi 3 tempat yang dimuliakan. Apa itu? Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah. Mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk ke sana semua, amin. Dan satu lagi adalah Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Mereka sadar betul bahwa mereka diberikan amanah menjaga kota suci Baitul Maqdis, menjaga masjid
suci Masjid Al-Aqsa, dan mereka tidak punya keinginan sedikit pun untuk kabur dari tanahnya. Itu adalah level keimanan tertinggi. Kalau orang ditanya siapa bangsa yang sekarang punya level keimanan tertinggi, udah jawabannya sederhana, orang Palestina. Kan mereka bisa aja pergi ke negara-negara lain, gak usah pulang-pulang, ngapain sih? Tapi mereka selalu pulang, pergi pulang lagi. Pokoknya mereka tidak mau meninggalkan tanah yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu levelnya keimanan udah tertinggi. Yang kedua, ketakwaan. Jangan ditanya dah ketakwaan. Satu ukuran sederhana saja untuk menjadi bagian dari pasukan Izzuddin Al-Qassam ini apa syaratnya? Hafal Quran. Apa ada orang tidak bertakwa bisa hafal Quran? Kita aja yang mengaku bertakwa kadang-kadang ngapalin juz 30 aja tercecer-cecer, betul kan? Menghafalkan sebagian Al-Quran saja tercecer-cecer, hilang dulu. Udah hafal, minggu depan hilang. Tapi mereka betul-betul sejak anaknya lahir sudah menanamkan bahwa mereka akan dididik sebagai generasi yang cinta dan hafal Al-Quran. Kalau ditanya level ketakwaan tertinggi dari mayoritas manusia, ya kita tunjuk aja orang Palestina. Ya, orang Palestina. Bagaimana kemudian di level yang lebih tinggi lagi, mereka sudah membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak menyerah, sama sekali tidak mau keluar dari sana. Mereka ingin mati betul-betul sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim. Nah, itu adalah hikmah yang pertama, bagaimana kekokohan iman dan kekuatan ketakwaan serta ketundukan dan keberserah dirian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata melahirkan kekuatan yang luar biasa. Ini kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak menjadi manusia-manusia yang hanya dapat ujian kecil saja, susah ekonomi tapi masih bisa makan, ya kan? Susah tubuh, misalnya sakit, kehujanan, suruh ke masjid, oh hujan, ya, hujan. Begitu hujannya reda, wah dingin. Begitu udah nggak dingin, udah komat, nanti rumah aja, benar ya? Padahal kalau mau udah komat, mau udah selesai pun datang ke masjid sholat, pahalanya juga besar walaupun sholat sendirian tapi di masjid. Bukan kemudian cari alasan, udah komat nih, kecepatan sih komatnya. Untuk ukuran yang kecil seperti itu aja kita sudah sangat berat. Kita contoh orang-orang di sana, keimanannya tidak goyah, ketakwaannya begitu tinggi, semangatnya untuk berjuang di jalan Allah begitu luar biasa, maka Allah berikan pertolongan kepada mereka. Dan kita melihat ini, kita flashback kepada hal yang jauh, bagaimana dulu penduduk Madinah pada zaman Rasulullah setelah periode hijrah itu selalu memimpikan untuk kembali ke Mekah, selalu menginginkan untuk merebut kembali kota Mekah, selalu mempersiapkan diri kapan saatnya kita bisa datang ke Mekah. Dan pada saat itu datang, kesempatan itu datang, ini mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Palestina ketika peristiwa Fathu Makkah. Ini hikmah yang kedua, ya, bagaimana keimanan, ketakwaan dan keberserah dirian mereka kepada Allah itu ada dasarnya, yaitu dasar ajaran dari Rasulullah SAW. Kalau tidak, nggak mungkin. Dan salah satu yang mereka ambil itu adalah peristiwa penaklukan kota Mekah yang Allah abadikan, ya kan?
di dalam surah Al-Fath itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika hal-hal seperti itu, ketika kaum muslimin datang ke kota Mekah, mereka sudah dibekali oleh akhlak yang luar biasa dari Rasulullah, diberikan tuntunan pada saat mereka mau masuk, jangan merusak bangunan, jangan merusak tempat ibadah, jangan menyakiti anak-anak, jangan membunuh orang-orang yang tidak berdaya, jangan menyakiti kaum wanita. Ya, maka ketika pasukan muslim datang, pidato Rasulullah luar biasa kepada penduduk Mekah. Tidak ada perintah tembak, tidak ada perintah bunuh, tidak ada perintah tangkap. Yang ada adalah mengucapkan salam kepada penduduk Mekah. Silahkan memasuki rumah masing-masing. Silahkan, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada satupun darah diteteskan, tidak ada air mata. Masuk ke Mekah dengan sangat aman. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan itu mereka dapatkan, mereka betul-betul menjaga apa yang disampaikan Rasulullah. Tidak merusak bangunan, tidak ada yang dihancurkan seperti Israel, sekolah dibom. Itu berarti fakta bahwa agamanya tidak mengajarkan akhlak sama sekali. Mereka hanya berperan untuk memenuhi hasrat politiknya, bukan memperjuangkan agama mereka. Atau mungkin memang di agamanya tidak ada ajaran itu, sehingga mereka membunuh anak-anak, membunuh wanita, menangkap orang seenaknya, menghancurkan bangunan-bangunan. Itu seperti manusia zaman jahiliyah dulu yang tidak punya akhlak sama sekali. Tapi sebaliknya, tentara-tentara muslim yang diajarkan betul-betul mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, yang dicontohkan salah satunya dalam peristiwa penaklukan kota Mekah. Tidak ada bangunan yang dirusak, tidak ada tempat ibadah yang dihancurkan, tidak ada anak-anak wanita yang disakiti, tidak ada orang-orang yang dibunuh tanpa sebab. Ini adalah spiritnya. Dan apa yang kemudian terjadi? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena akhlak tersebut, ya, karena perilaku tersebut, maka orang-orang kafir, ternyata Muhammad ini baik sekali. Ternyata orang-orang yang dididik oleh Muhammad itu luar biasa. Ya sudah, orang memasuki Masjidil Haram, berbondong-bondong masuk Islam dengan luar biasa tanpa ada paksaan sama sekali. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana kita di media sosial, di TV, di mana-mana, peristiwa perang ini karena ada akhlak yang luar biasa yang dicontohkan oleh para pejuang. Di mana-mana orang berbondong-bondong masuk Islam, seperti pada saat peristiwa Fathu Makkah. Mungkin kita akan mengatakan dari sisi infrastruktur Palestina menghadapi kerugian luar biasa. Dari sisi jumlah korban baik sipil maupun yang non sipil itu luar biasa. Sudah hampir lebih dari 15.000 orang yang meninggal dunia. Tapi digantikan Allah Subhanahu wa taala dengan orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala karena melihat akhlak tersebut. Ini adalah sebuah contoh yang luar biasa. Kita nggak sederhana kita melihat peristiwa ini, Pak. Keimanan, ketakwaan dan berserah diri satu poin. Yang kedua, akhlak yang terpuji, akhlak yang sesungguhnya, akhlak terhadap musuh yang kita punya kesempatan untuk membalas dendam.
Maka kalau kita ada ukuran orang bertakwa, kalau kita di bulan Ramadan kan suka diajarkan tuh tujuan puasa adalah bertakwa, betul ya? Kemudian definisi takwa yang sering disampaikan, ya, kita bisa baca di surah Ali Imran ya, itu adalah apa? Salah satunya adalah orang yang mampu menahan amarah walaupun dia bisa melampiaskannya. Kalau kita kan marahnya belum muncul, pelampiasannya udah duluan, betul ya? Bukan hanya habis marah kemudian kita baru melampiaskan, marahnya aja belum muncul, udah ngegeblak orang duluan gitu. Mereka mencontohkan bagaimana akhlak seorang muslim, di mana mereka walaupun dalam kondisi tersudut sekalipun, dalam kondisi sulit, dalam kondisi marah, dalam kondisi bisa melampiaskan, tapi mereka menunjukkan akhlak. Ini tentu aktualisasi dari iman yang ya sulit untuk sulit untuk dicontoh lah. Tapi tidak ada salahnya kita mengambil hikmah dari itu, ya kan? Bagaimana Pak akhlak? Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, tugas utama dari Rasulullah yang sering kita peringati nih maulidnya, bahkan sampai hari ini sudah lama nih bulan maulidnya, kegiatan maulid, undangan maulid itu ada di mana-mana, belum selesai di mana-mana, ya kan? Itu sesungguhnya kalau kita pahami bahwa tujuan diturunkannya Rasulullah itu kan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, inilah yang dibuktikan betul. Dan salah satu inspirasi yang muncul adalah peristiwa Fathu Makkah yang menjadi titik tolak kedua. Titik tolak pertama kan peristiwa hijrah, ya, peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah itu menjadi titik tolak pertama kebangkitan Islam. Tapi titik tolak yang kedua adalah peristiwa penaklukan kota Mekah, di mana di situ betul-betul dilihat bagaimana akhlak para pejuang, akhlak para tentara, akhlak sahabat-sahabat Nabi yang dididik langsung oleh Nabi masuk ke kota Mekah, tempat mereka dulu dinistakan, tempat mereka dulu dihina, tempat mereka dianiaya, tapi datang ke sana dengan sangat damai, memasuki Masjidil Haram, memasuki kota Makkah, tidak ada pembunuhan, tidak ada penyanderaan, tidak ada penghancuran tempat ibadah. Sejak itu manusia berbondong-bondong memasuki Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terus apa yang selanjutnya dilakukan? Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Maka mari kita bertasbih dengan memuji-muji terus Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah level ketiganya. Level ketiganya itu yang hikmah kita. Yang tadi adalah iman sampai level berserah diri, yang kedua akhlak, yang ketiga adalah kita diminta untuk banyak-banyak bertasbih, berdoa, beristighfar, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan bangsa Palestina. Tiga hal ini kita ambil, Pak. Kita mau berangkat berperang ke sana, belum sampai, baru sampai perbatasan aja mungkin belum tentu kita bisa masuk. Kita mau ke sana juga nggak mungkin. Yang mungkin kita lakukan adalah fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Kita banyak bertasbih, kita banyak beristighfar, kita banyak berdoa. Kita buktikan bahwa kita adalah saudara bangsa Palestina sesama muslim. Kita buktikan, pembuktian keimanan orang-orang Palestina udah jelas, tidak usah diperdebatkan. Pembuktian ketakwaan mereka udah jelas, pembuktian keberserah dirian mereka kepada Allah sudah jelas, pembuktian akhlak mereka bukan hanya terhadap sesama saudaranya, tapi bahkan terhadap musuh-musuhnya juga sudah jelas. Sekarang pembuktian kita apa? Kita sering mengatakan diri kita orang beriman.
Kita sering mengatakan diri kita orang bertakwa, tapi sekarang ditantang oleh Rasulullah. Ditantang. Apa tantangannya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman engkau sekalian. Oh, ngeri kan? Kita udah mengatakan, saya orang beriman, saya orang bertakwa. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, tidak beriman engkau sekalian, hingga engkau mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Palestina saudara kita, saudara sesama muslim, saudara sesama manusia. Sekarang apakah kita hanya untuk mendoakan saja, kita kadang-kadang lupa? Ya kan? Untuk sekedar nyumbang 1.000 rupiah kita juga kadang-kadang enggak. Kita masih mau mengatakan, oh kita bersaudara dengan orang Palestina. Ini yang harus kita kemudian lakukan. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayolah kita yang tidak bisa hadir ke sana, yang tidak bisa membantu dalam hal materi, setidaknya Bapak Ibu sekalian, selipkanlah doa kita sebagai wujud kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang berjuang di sana. Kalau tidak ada mereka, kita nggak tahu Masjidil Aqsa itu jadi apa. Padahal di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini kita peringati setiap tahun, Pak. Hasilnya pun kita praktekkan setiap hari 17 rakaat sholat. Tapi peristiwa ini di tengahnya ada penjelasan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari kota Mekah yang di situ ada Masjidil Haram ke kota Baitul Maqdis, kota Yerusalem yang di situ ada Masjidil Aqsa. Bagaimana kita tidak berpikir tentang itu? Ya, berpikir tentang itu. Kita semua punya kewajiban untuk membela mereka, tapi diwakili oleh orang-orang yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangsa Palestina. Setidaknya seperti kata-kata Rasulullah ketika ditanya sama istrinya, ibu-ibu pada zaman Rasul ini kritis-kritis juga, Bu. Kalau ada satu perintah itu mereka ingin sekali ikut-ikutan. Ini buat ibu-ibu juga nih pesan nih. Ada satu hari ada seorang nenek-nenek datang. Nenek kan banyak nenek gitu kan. Ada nenek datang, ya Rasulullah, kok tidak adil? Laki-laki sholat, kami sholat. Laki-laki puasa, kami puasa. Laki-laki pergi haji, kami pergi haji. Kok laki-laki boleh jihad, kok kami tidak? Saking semangatnya tuh ibu-ibu tuh ingin jihad bareng sama bapak-bapaknya, ya kan? Ibu-ibu zaman dulu, nggak tahu ibu-ibu zaman sekarang, mudah-mudahan sih masih sama ibu ya kan? Semangatnya. Nah, maka kemudian Rasulullah memberikan jawaban, oh oke, laki-laki sholat, ibu wanita sholat, laki-laki zakat, wanita zakat, semuanya. Kalau jihad bagaimana? Jawaban Rasulullah, jihadukunna fi baitikunna, jihad kalian semua wahai para wanita adalah di rumah masing-masing, ya kan? Menjaga anaknya, menjaga suaminya, banyak beribadah, banyak berdoa, ya gitu ya, banyak ngaji, kan seperti itu. Ya, semangatnya luar biasa. Nah, istri Nabi pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana
kami harus datang ke Masjidil Aqsa, jaraknya jauh sekali, susah sekali untuk menempuh ke sana. Apa jawaban Rasul? Oke, nggak apa-apa. Tidak usah datang ke sana sendiri karena berat, tapi tolong kirimkan minyak untuk menerangi Masjid Al-Aqsa. Artinya kirimkan jangan minyak, nanti kirim minyak beneran ke sana. Itu kan zaman dulu yang dibutuhkan oleh mereka adalah minyak untuk lampu-lampu. Yang sekarang dibutuhkan mungkin roket, ya kan, senapan, makanan, rumah sakit. Maka kita ikuti. Kalau kita tidak bisa datang ke sana, tidak bisa karena satu kondisi, maka kirimkanlah apa yang bisa dikirimkan. Minimal berdoa. Bapak sekalian, doakanlah saudara-saudara kita di sana bisa tetap kuat imannya, bisa kuat ketakwaannya, bisa terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemenangan untuk membebaskan tanah Palestina yang diberkahi, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Ya, nah itu mudah-mudahan. Jadi Bapak sekalian, di pengajian pagi hari ini sengaja saya ambil angle dari situ ya. Kalau yang politik-politiknya udah banyak banget, baca aja di medsos, macam-macam berseliweran. Kalau dijelaskan jangan-jangan Bapak Ibu sekalian udah lebih paham dibanding saya. Tapi kita ambil 3 poin itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan penglihatan langsung kepada kita, contoh langsung yang selama ini hanya kita baca di Al-Quran, di hadis-hadis, di buku-buku sejarah, bagaimana keimanan dan ketakwaan para sahabat Nabi, para tentara-tentara muslim pada masa itu, sehingga berhasil membebaskan kota Mekah, berhasil meluaskan wilayah kekuasaan Islam hingga sampai ke 2/3 penjuru dunia. Ya seperti yang dicontohkan oleh orang-orang Palestina ini, semangatnya, keimanannya kokoh, ketakwaannya luar biasa, keberserah diriannya kepada Allah luar biasa, ditambah akhlaknya. Itu yang tidak dimiliki oleh tentara manapun di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan kita walaupun bukan tentara, tapi bisa mempraktekkan itu pada level yang paling sederhana. Iman kita jaga terus, nggak gampang goyah dengan kondisi apapun, ya kan? Ketakwaan kita terus tingkatkan, akhlak kita jaga, keberserah dirian kepada Allah kita tingkatkan. Bahwa yang namanya ujian-ujian hidup itu banyak, tapi nggak ada apa-apanya dibanding orang Palestina sana. Nggak ada apa-apanya. Dan mereka sudah menyentuhkan kepada kita, mereka tidak pernah goyah. Mereka sangat sadar bahwa itu adalah jalan yang mungkin Allah berikan kepada kita. Sama seperti kita, ketika kita dikasih jalan, oh pekerjaan saya memang petani, pekerjaan saya memang sopir, pekerjaan saya memang guru, ya itu dijalani dengan baik, ya, dijalankan dengan baik sebagai sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil bukan masalah duitnya berapa. Duit mau dikasih sekarung, 2 karung, 5 karung, tetap saja kurang, betul nggak Pak? Tapi di situ kita cari seperti yang dicari orang-orang Palestina. Di situ keimanan kita harus terjaga, ketakwaan kita harus terjaga. Dimanapun, waktu sholat cari masjid di mana, waktu sholat cari di mana kita bisa berjamaah, ya kan gitu. Terus keberserah dirian kita, berserah diri aja, berangkat bismillahirrahmanirrahim, pagi-pagi berangkat, mau ojek mau apa terserah, jalan rezeki itu ada di mana-mana. Tapi bismillah, tujuannya jelas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari pintu manapun itu rezekinya, nggak usah dipersoalkan, ya, nggak usah dipersoalkan, karena Allah punya cerita sendiri, punya cerita dan punya skenario sendiri bagi setiap orang. Yang jadi presiden ya belum tentu enak juga kan itu ya. Nah,
kita menjalani cerita kita sendiri, sebagaimana orang Palestina menjalani cerita hidupnya, menjalani cerita. Saya ternyuh juga setiap kali membaca wawancara-wawancara. Ada seorang anak umur 9 tahun, 10 tahun, apa cita-cita mereka? Syahid. Anak kita di sini tanya cita-cita mereka apa? Menjadi presiden lah, menjadi apalah. Ditanya lagi ada anak umur 16 tahun, apa yang paling mereka inginkan? Mereka ingin bergabung dengan Hamas. Sesuatu yang kalau kita tanya di sini apa mereka inginkan? HP, ya kan? Itu luar biasa. Dan kita bersyukur ya, kita bersyukur, bukan mensyukuri perang itu, bukan. Bersyukur Allah tampakkan contoh nyata dari karakter utuh seorang muslim dari apa yang dilakukan oleh para pejuang Palestina. Itu karakter utuh menurut saya, yang kita sulit untuk mengikutinya. Tapi bukan berarti tidak mau ngikutin gitu. Keimanannya, ketakwaannya, keberserah diriannya kepada Allah, akhlaknya, sama jelas tujuan akhirnya. Ibu-ibu diwawancara, apa keinginan ibu? Saya ingin mati syahid. Semua orang ingin mati syahid. Itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Itu jalan hidup mereka. Nah, sekarang kita juga punya jalan hidup masing-masing. Kita jalankan dengan niatan yang sama. Bismillah, dengan ikhtiar pekerjaan ini, dengan ikhtiar bisnis ini, mudah-mudahan di situ keimanan kita terjaga. Di situ ketakwaan kita terjaga. Di situ kita bisa berserah diri, ya Allah, bismillah, aku berangkat bekerja, mudah-mudahan kau berikan rezeki. Berapapun jumlahnya, kita syukuri. Baru kemudian di dalam pekerjaan itu kita jaga akhlak kita. Kita tidak mengambil sesuatu yang bukan punya kita. Kita tidak mengambil sesuatu milik orang lain. Kita juga tidak membelanjakan hasil pekerjaan kita untuk hal-hal yang tidak baik. Itu betul-betul kita jaga. Yang terakhir adalah semuanya kita naikkan pada level sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah matikan kita di mana saja, gak ada masalah. Lagi di rumah, lagi bekerja, lagi beristirahat, lagi beribadah, gak ada masalah. Karena kita emang udah serahkan. Kita udah serahkan. Ya kan? Bismillah aja. Jalan kemana-mana itu ya bismillah aja. Serahkan dimanapun yang namanya ketentuan Allah itu kita terima dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan level kita bisa naik, ya, level kita bisa naik. Tidak harus seperti orang-orang di Palestina, tidak harus berat, tapi jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Iman jaga terus, ketakwaan jaga terus pada level kita. Totalitas berserah diri, akhlak, dan orientasi akhir kehidupan kita. Kalau itu bisa kita lakukan, nggak ada yang nama konflik-konflik yang nggak penting, Pak. Bersinggungan hanya karena rebutan warisan, hanya karena apa? Rebutan pekerjaan, hanya karena itu tidak terjadi. Kenapa? Kita serahkan aja kepada Allah. Kalau memang sudah rezeki kita akan masuk kantong kita. Kalau belum, ya nggak masuk. Tenang hidup kita. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, salah satunya peristiwa Fathu Makkah, di mana itu sebuah pembuktian yang terbaik dari akhlak dari para sahabat. Dilanjutkan ke berikutnya generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi sebelumnya generasi Khalid bin Walid, generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi Muhammad bin Fatih, sampai kemudian sekarang generasi di Palestina. Ini adalah contoh-contoh bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan melalui lisan Rasulnya satu akhlak yang betul-betul nyata. Hadirin sekalian hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saya kira cukup pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, menjaga kita agar betul-betul menjadi manusia-manusia utuh yang terjaga imannya, terjaga ketakwaannya, terjaga totalitas keberserah diriannya kepada Allah,
terjaga akhlaknya, dan senantiasa punya orientasi hidup untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup pengajian kita. Kalau nggak ada yang bertanya, ada yang mau bertanya kah? Ya, ada yang bertanya? Cukup ya. Kita tutup saja dengan kita membaca doa. Yang pertama kita berkirim, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada para pejuang Palestina. Mudah-mudahan bagi yang syahid, mudah-mudahan betul-betul ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang terpuji. Bagi yang masih berjuang, mudah-mudahan diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus bertahan membela tanah-tanah yang menjadi amanah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Kemudian juga kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada siapapun yang terlibat di dalam proses pembebasan bangsa Palestina, para pemimpin negara, pada pemimpin politik, para aktivis kemanusiaan, dan semuanya. Mudah-mudahan mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kepada kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, mengarahkan kita, dan senantiasa mampu mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari setiap proses-proses yang ada. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at salat muhabbatik wa daqat salat ta'atik wa ta'ahadat salat da'watik wa ta'ahadat salat nusrati syariatik wa athikillahumma rafidataha wa adimuddaha wa ahdiya subulaha wa amlaha binurika alladhi la yahwa suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin, Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza, Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.